Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Question Answer Warrior Project episode 25. Hari ini gua kembali lagi bersama gua dan ada siapa? Andre. Hari ini kita ditemenin dengan youth pastor kita seperti biasa, yaitu Pastor Stefan Erastus. Halo semua. Ngomong kita libur lama ya. Sorry semua kalau kemarin kita sempat libur karena kameramen kita sendiri cuti ya, Bapak Nail. Sebut merek lagi. Dan Ko Evan juga liburan sama keluarga. Gila 3 hari doang. Jadi kesana salah gue banyak banget. Ngeganggu berapa episode ya? Iya. Biar kita cuci tangan. Oke, hari ini di tahun ini dan 2022 semoga kita bisa jalaninya dengan lebih kudus lagi ya Ko ya. Betul, lebih kudus, lebih rohani, lebih mencintai Tuhan. Yes. Yang pastinya Warrior Project akan selalu ada buat kalian di setiap minggunya. Walaupun libur-libur. Berarti tandanya kameramennya cuti. Oh gitu aja ya. Kita oke aman. Kita nggak boleh salah. Kita nggak boleh salah. Oke, selain itu juga kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kita simpan ya, Andre. Iya. Langsung Bukan aja. masih kita simpen. Emang enggak? Emang belum dijawab ya, Andre. Iya, makanya. Sekarang kita jawabin, oke? Oke. Pertanyaan pertama, Ko. Gimana cara Koko ngatur waktu dari banyak kegiatan Koko? Wah, iya, Ya, banyak banget. Banyak liburan Koko. Liburan cuma 3 hari. Ini nih bikin jelek reputasi gue nih. Selama ini dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Waduh, bagus nih. Membangun hubungan dengan Tuhan itu kan harusnya segenap hidup ya. Seluruh hidup kita. Jadi once kita kerja, once kita liburan, semua itu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya poin dari menjalani kehidupan adalah kekudusan. Jadi mau kita lagi liburan kayak, let's say lagi self-healing kayak, staycation me kayak, time. kayak, apalagi boy? Personal space. Paling hafal. Paling sering kayaknya. Paling sering. Justru itu kita harus jalanin bersama dengan Tuhan. Karena itu misalkan lagi staycation sendirian, lagi personal time Personal space. Personal space sama me time ya. Itu harus diisi juga dengan doa. Diskusi bersama dengan Allah. Itu harus ada gitu. Jadi liburan pun tetap membuat Allah happy. Kerja pun Allah happy. Kita makan, kita jalan-jalan pun sama teman-teman yang benar, Allah happy. Jadi dalam setiap hidup kita Allah selalu tersenyum. Dalam segala kondisi. Kayaknya abis liburan seru jadi. Dalam segala kondisi harusnya ya. Iya, dalam segala kondisi gitu. Itu kalau lu nih, kalau kan liburan tuh waktu 3 hari itu misalnya. Itu gimana biar lu bisa tetap nyenengin Tuhan atau berjalan bersama Tuhan itu contohnya yang lu lakuin itu gimana? Cara ngomong gue, cara bercanda gue itu mesti benar-benar hati-hati. Dalam segala hal sih mesti hati-hati. Jadi dulu bercanda ngasal, sekarang even lagi nyantai pun tetap bercanda kita kudus. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, kalau ada kebetulan lagi nyerempet ngomongin siapa atau ngomongin suatu hal gitu loh, gue diem, gue tahan, gue gak mau ngomong. Misalkan yang ngomong sama teman, lagi ngomongin siapa gitu loh, gue gak mau ikut-ikutan, gue diem aja. Mereka ngomong ya terserah. Ntar lu ditanya. Hah? Ntar lu tanya. Ya jawaban gue akan seaman mungkin gitu loh. Kapan menurut lu gimana soal ini? Ya mungkin dia begitu karena ABCD kali. Ya udah, that's it gitu. Gue gak mau ikut-ikutan, karena kan seru juga emang ikut-ikutan. Iya seru kan, kayak bisa jadi lebih panjang, lebih asik. Ya, lebih asik, ketawa. lebih konyol juga. Lebih Tapi konyol. gak mau gue ketawa Tuhan sedih ngapain. Sedap gitu aja intinya. Biasanya apa yang lu hindarin banget gitu? Obrolan yang lu hindarin buat lu into gitu. Ngomongin orang untuk membicarakan kejelekannya. Itu gue gak mau. Orang tuh ada sisi negatif. Kesalahan tuh pasti ada. Tapi kita ngomongin sisi negatifnya untuk sekedar kita mengingatkan agar kita nggak seperti itu. Atau kita ngomongin supaya makin hot. Kan beda gitu loh. Gitu loh. Yang paling membedakan sih memang motivasi ya. Tapi pasti kebaca lah. Ini kita ngomongin buat ngejulitin gitu loh. Pasti lu tahu lah. Nah gitu-gitu yang kita jaga. Nah tadi ada yang nanya juga. Apa tuh? Kalau kebaikannya gimana? Kebaikannya nggak apa-apa, emang kenapa? Orang baik ya, kayak gini-gini ya. Udah, selesai. Jangan ditambahin lagi, pasti ada maunya. Nah itu yang jangan gitu loh. Sampai Biasa sih stop begitu. Gitu loh. Iya. Oke. Kalau Boy gimana? Berarti liburan kemarin. Apa yang lu Oh dia kan baru sama anak home ya? Baru iya. teman-teman Oh ya. nah, Boy ini akan jadi ketua retreat. Enggak, Andre. Ketua Warrior ya? Ketua retreat Warrior. Enggak Iya. kok, enggak Andre. Rencananya di bulan Agustus. Enggak, iya. Ini terlalu bocor gak sih?
Terlalu bocor. Udah bocor ya? Terlalu bocor. Nggak ada. Gimana tuh? Lo kan selama kebersamaan dengan home lu itu Iya. gimana? Apa yang lu Yang jaga? tapi kan narasumbernya ini, pester. Kenapa nanya gue lu? Ini pester juga. Betul lah, iya kan? Iya, pester juga. Dia pester juga. Dia nggak, kalau yang kemarin gue sadar kalau ya gue nggak sendirian gitu. Dan kadang kadang gue coba sering maksain buat lo harus dengerin firman nih. Lo harus dengerin firman. Kalau kita lagi ngumpul. Oh, Gue sering banget kayak gitu. Gue takut orang tuh nggak dengerin, tapi nggak tahu kenapa akhirnya gue sadar kalau Tuhan pasti kasih waktunya gitu. Nggak ada rencanain tiba-tiba ngomongin terus sambil nyanyi gitu. Oh ya ternyata Tuhan nggak mungkin lah nggak kasih mereka denger gitu. Itu yang gue dapat kemarin sih. Akhirnya nggak ada agendanya, nggak ada agendanya, nggak perlu dipaksain gitu. Nggak mungkin Tuhan biarin orang tuh nggak denger tentang dia gitu. Itu yang gue dapat. Pastor kita mantap sekali. Kalau Pastor Andre gimana? Satu hari itu. Saya nggak liburan. Nggak liburan tapi ngomongnya sembarangan gak? Iya. Mending liburan, Dre. Sekalian Iya, ya. sekalian double gitu ya. Kadang gue susahnya apa ya? Ya itu kadang-kadang karena kita lagi ngomongin ini terus kayak aduh kebawa nih kayak kalau nggak ini nggak asik. Iya. Tapi ada ini ya, suka ada sekarang kayak di hati tuh kayak tahan dulu lah gitu. Kayak ada yang mau nahan nih gitu. Lu tahu lu nggak mesti begini gitu. Tapi kadang-kadang tetap lakuin sih. Bablas juga ya kadang. Makanya lu butuh liburan. Poin kita di sini liburan dulu. Boleh deh cuti masih banyak. Oke lanjut pertanyaan kedua ya. Ini kok ada yang nanya kok. Kenapa ya kok kita tuh udah sering doa, setiap hari kita udah sediain waktu untuk Tuhan, tapi masih ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Kadang kita suka membela diri ketika ditegur, selalu merasa diri benar, terus padahal udah sering memuji dan menyembah Tuhan. Akhirnya kita sendiri nggak sadar kalau kita tuh sedang menunjukin kesombongan rohani. Kita merasa apa yang kita lakukan atau katakan itu sudah seperti yang Tuhan mau. Padahal sebaliknya kita sedang menggunakan ego sendiri untuk menunjukkan kalau kita tuh rohani. Kalau hal seperti ini terus terjadi, menurut saya kita nggak mungkin akan memiliki pertumbuhan yang benar. Ujung-ujungnya doa, pujian, penyembahan, hal yang kita lakukan itu hanya sia-sia. Berarti kenapa tuh kok? Kalau misalnya kita udah sering doa padahal ya, udah setiap hari, tapi kita masih ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya gini, kehidupan doa, kehidupan yang harus kita jaga untuk tetap kudus ya. Iya. Itu kan memang harus dimiliki oleh setiap kita gitu. Tapi masalahnya ketika kita rajin berdoa, itu belum tentu membuat rangsangan eksternal kita diam untuk mengajak kita berbuat salah. Oh, oke. Misalnya kan gini, misalnya Andre rajin doa, rajin saat teduh, tapi pas dia ngumpul sama temannya Yang gak rajin doa itu. yang nggak rajin doa atau memang nggak berpikir untuk hidup bener, pasti ngajak ngomong yang bisa salah juga gitu loh. Betul. Nah, karena itu ketika kita hidup rajin berdoa, saat teduh, rajin memuji Tuhan, poinnya adalah kita itu terbiasa membawa hadirat Tuhan kemanapun kita berada. Membuat kita seharusnya lebih bisa menjaga diri kita. Bukan tiba-tiba jadi berkurang godaan, enggak. Lu yang semakin kuat, bukan godaannya semakin hilang. Karena kalau nggak ada godaan, apa yang membuat lu kuat? Kalau emang nggak ada godaan nih, terus apa yang melatih lu? Iya. Apa yang membuat lu menyadari kalau ih gue masih lemah di A, B, C, D? Nggak ada, karena lu hidup lu baik-baik aja. Iya. Tapi ini masalahnya dia udah rajin kan. Atau kita udah rajin. Tapi tetap kenapa ya nggak kuat komitmennya gitu. Untuk taat, untuk berkenan, untuk hidup suci gitu. Padahal udah doa, udah ikut 2 pagi, 2 malam gitu-gitu dan lain sebagainya. Kenapa ya masih kok tetap gue susah ya? Komitmen itu suatu hal yang harus diusahakan. Bukan otomatis ada. Kalau kita langsung doa, Tuhan aku minta komitmen yang kuat. Terus lu langsung kuat, kokoh-kokoh itu gitu loh. Ya gampang banget masuk surga. Tapi yang membuat surga itu menjadi sesuatu yang spesial berharga adalah untuk mendapatkannya. Itu harus ada usaha. Kan ini respon kita akan keselamatan yang Tuhan berikan. Iya. Harus ada usaha kita, harus ada kita harus memaksimalkan hidup kita untuk berusaha untuk tetap kudus. Kalau nggak jadi murahan keselamatan. Iya. Justru itu spesialnya ya, karena kita memperjuangkannya susah. Iya. Gitu. Jadi ya berjuang terus gitu loh. Even justru doa bagus nggak? Bagus. Tapi ketika kita berdoa, kita rajin memuji Tuhan, baca Alkitab. Di luar pun kita harus semakin berusaha, semakin ekstrim untuk benar gitu loh. Iya. Jangan rajin doa, di sininya mau kendor gitu loh. Tunggu waktunya ya, tadi kan kendor juga. Atau sebaliknya.
Jadi memang harus kuat semua gitu loh. Kudus ya kudus dimanapun. Tadi yang liburan ngomong Iya, liburan iya. tadi. Kudus ya kudus dimanapun. Kudus di rumah saat doa, yes harus kudus. Di luar harus kudus juga. Gitu loh. Iya, iya, iya. Apa mungkin bisa jadi si penanya ini ngerasa masih sering ada kesalahan, banyak kesalahan gitu. Apa mungkin nggak kalau misalkan kesalahan-kesalahan yang dia sadarin itu sebenarnya itu udah level up terus gitu. Tapi dia makin sadar terus. Bisa jadi. Gue sempat mikir begini sih. Sebenarnya hal yang hari ini gue pikirkan kayak gini loh. Misalnya gue buat sebuah kesalahan. Iya. And then gue pikirnya kayak, aduh kok hancur banget hidup gue ya. Iya. Mungkin hari ini gue lakukan juga dulu. Iya. Tapi bukan dengan sebuah kesadaran seperti hari ini. Iya, nggak ngerasain. Iya, itu pun bisa. Itu pun menurut gue sih bisa juga gitu. Buat gue bisa juga. Tetapi harusnya kesadaran itu membuat kita semakin mengurangi kesalahan. Jangan lo sadar tapi kadar lo jatuhnya makin sama kayak dulu gitu. Iya, Ya iya. lucu, buat apa lo sadar kalau Iya, dia iya. jatuh juga. Iya. Gitu. Kalau sadar ya makin benar gitu aja. Biar nggak makin hancur lagi tadi. Iya, nggak makin hancur. Kalau makin bener nanti bisa bikin lagu lagi gitu. Iya. Nah ngomong soal lagu kan lo kok udah launching ya albumnya ya. Bagus Anda masuknya ya, Anda pinter ya. Jadi albumnya udah sebenarnya sih bakal masuk ke Spotify nih, ngomong bentar ya teman-teman ya. Bakal masuk ke Spotify Iya. atau digital platform lainnya mungkin di Februari mungkin ya. Februari. Ya, sekarang kalau kalian cek Instagram gua, lu bisa langsung download sih di situ. Udah ada linknya, ada QR-nya, langsung download, dengerin aja gratis, nggak usah bayar apapun. Dan di youtube.id pun juga Sudah ada ya? Ya, ada playlistnya kan, kita bikin playlist sendiri Bikin kan. playlist sendiri. Oke gitu. Jadi kalian bisa enjoy di situ. Buat Albumnya ini kita volume 2. Lagu kesukaan Boy apa? Alat kerajaanmu. Ih kok beda? Sama siapa? Lu apa nggak lagunya? Coba lagu lu apa? Coba gue Lu apa? tanya. Lu apa? Kalau Belum gua- dengerin dia gue rasa nih. Enggak, gue udah selalu dirimu. Selalu dirimu. Selalu dirimu. Oh pokoknya. Iya. Oke. Enggak, biar kelihatan aja deket. Oh gitu. Ya udah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kok gimana caranya mencari Tuhan saat situasi sedang tidak disuka atau nggak enak? Karena situasi kayak gitu malah mikirnya pelarian-pelarian sendiri sehingga nggak mau ke Tuhan. Tapi kalau lagi di situasi yang happy dan baik, lebih gampang mencari Tuhan. Sebenarnya saat kondisi susah ya, itu memang kondisi yang baik mencari Tuhan. Bagus, justru lu jadi ingat saat gue susah gue nyari Tuhan. Itu satu poin positif loh. Kenapa selalu berpikir negatifnya? Pelarian. Kenapa nggak berpikir dulu saat kita mentok kita cari Tuhan? Berarti lu sadar ada Tuhan. Even tuh kesadaran yang minimum. Iya betul. Tapi bagus gitu loh. Justru pikiran kayak, aduh pelarian. Pernah berpikir nggak itu pikiran yang salah sebenarnya? Satu sisi kesadaran, oke, waduh pelarian doang. Ya tapi jangan, berarti abis itu lu cari Tuhan jangan ketika lu susah doang. Tapi ketika cari Tuhan ketika kita susah, itu berarti kita sadar ada Tuhan. Pikiran tentang pelarian, mendingan buang jauh-jauh. Itu pikiran dari setan. Itu kan tadi kesadaran minimum ya, kalau pelarian itu. Kalau yang maksimumnya? Maksimum adalah kesadaran akan adanya Tuhan dalam kondisi apapun. Apapun yang kita alami, lagi happy, senang, liburan, kerja, yang tadi gue bilang. Iya. Itu kondisi yang bagus gitu loh, yang maksimum. Dan dalam segala hal kita tahu Tuhan ada. Gitu. Nah tapi tadi dia tuh bilang kalau dia susah. Justru dalam kondisi buruk pun yang harusnya orang lebih gampang ya. Lebih mau mencari, dia susah gitu. Gue takut dia kena rasa bersalah tadi. Kena intimidasi dari setan. Iya. Dari iblis, dari roh jahat. Lu mau pelarian doang. Padahal Tuhan, lagi susah ya. Di sini. Bayangin gak sih Tuhan itu kayak gitu. Gue punya anak nih, sebandel-bandelnya dia. Lagi nangis gitu ya. Misalnya Badung gitu ya, si James lagi nakal. Jatuh jebret. Ya sini. Iya dong. Tuhan, Allah Bapak tuh gimana sih sama kita? Bandel ya, jatuh. Mampus. Bapak gitu gak sih? Gue rasa enggak. Mentok ya, ayo sini yuk. Udah sama aku aja dan selamanya sama aku. Kita memandang Bapak tuh segitu sweetnya. Jangan segitu angkernya. Justru roh jahat ngomong apa? Pelampiasan doang. Pelampiasan pun Bapak bisa menerima kita. Ya udah. Tapi jangan nakal lagi, jangan jauh lagi. Iya. Kita mesti berpikir begitu. Karena itu pasti yang mikirin pelampiasan bukan yang nanya doang. Banyak pasti teman-teman di rumah mikir, aduh gue jadiin Tuhan pelampiasan. Pelampiasan pun memang keadaan dibentuk untuk kita kembali. Iya. Alat bekerja dalam segala perkara kan. Ya udah. Memang disetting untuk
kita mentok masa lalu buat kita kembali. Karena masalah membuat kita makin dewasa. Jadi kalau ketemu masalah terus nggak lari sama Tuhan, lari ke siapa? Ke dukun. Itu kan lebih konyol. Udah ke Tuhan aja. Tuhan nerima kita kok. Gitu. Dan kadang iblis tuh juga apa ya, intimidasinya, ntar lu juga jatuh lagi. Ntar lu juga gitu lagi. Gitu itu yang, itu ternyata mereka juga, iblis tuh bisa lakuin itu juga. Padahal ntar itu 50-50. Iya. Kenapa lu nggak mikir, ntar gue juga nggak jatuh lagi. Semua tuh permainan di sini doang. Apa yang lu pilih tuh di sini. Iya. Lu ntar jatuh lagi atau ntar gue bisa kok kali ini. Karena sekarang gue jatuh, jadi next time gue tahu cara supaya nggak jatuh. Dulu Ko Evan pernah bilang waktu di Warrior itu, lu harus lebih yakin berubah. Kalau lu nggak bisa yakin, kalau lu nggak yakin lu bisa berubah, berarti lu lebih yakin lu masuk neraka. Iya benar. Itu kata-kata yang muncul juga saat itu juga. Gue juga, iya juga ya. Jadi Bagus. iya itu bagus tuh sebenarnya. Jadi kalau kita mikir, aduh ntar gue jatuh lagi. Lu lebih yakin untuk lu jatuh lagi, berarti lu lebih yakin juga lu ke neraka. Iya. Kan gitu. Lah iya dong. Iya benar. Kenapa lu gak berpikir, enggak, gue harus yakin gak jatuh. Itu buat kita lebih memiliki pengharapan untuk bisa pulang ke LB3, Langit Biru Bumi Baru. Gitu. Nah jadi buat teman-teman semua, pasti udah kangen kan sama Warrior Project lagi. Nanti itu akan ada di akhir bulan Januari ya. Betul sekali. Minggu keempat tanggal 22 kalau gak salah. Pokoknya Sabtu minggu keempat deh. Lupa tanggalnya, maaf ya. Maaf nih, karena udah muncul nih pop up. Jam 4 sore. Untuk waktunya jam 4 sore hari Dan Sabtu. itu bisa onsite di Mall Arta Gading gitu ya. Jam 4 sore WIB. Karena buat yang di WIT dan WITA beda lagi. WIB. Buat teman-teman yang sekitaran Jakarta atau yang kangen mau ngumpul lagi, bisa langsung konser di Mall Arta Gading lantai 5. Oke. Dan ketemu bareng Ko Evan pastinya. Iya, pester kok. Aduh, bagus sekali ya. Pertanyaan terakhir nih ya, Ko. Bagaimana bila sudah bertekad bergerak bagi kepentingan Tuhan sekitar 2 tahun? Sudah bergerak di medsos manapun, ini pelayanan ya konteksnya nih. Lalu akhirnya terasa monoton, rasanya seperti bukan buah hidup yang Tuhan inginkan. Jadi salahkah kalau cuma fokus menjaring lewat medsos aja seperti mimbar online dan Instagram dan macam-macam begitu? Atau harus turun ke lapangan untuk menolong orang-orang? Gitu. Masih tanya Tuhan. Pertama, kan gue gak kenal yang nanya siapa. Gue gak boleh jawab, stop aja sosmed lu turun aja. Atau udahlah lu gak usah turun sosmed aja. Gue gak kenal dia latar belakangnya seperti apa. Nanya begini juga kenapa. Banyak faktor. Tapi jawaban gue yang bisa gue kasih adalah tanya Tuhan. Tuhan akan menaruh lu di tempat yang akan efektif. Dan tempat di mana lu bisa berkarya untuk Tuhan. Gak mungkin ditaruh di tempat di mana lu gak bisa ngapa-ngapain, cuma diem doang. Gak mungkin. Ya. Tuhan tahu kelebihan lu di mana, Tuhan akan menaruh di sana. Untuk apa? Kemuliaan Allah. That's it. Gak mungkin untuk kemuliaan diri kita. Untuk Allah. Karena itu berdoa, tanya Tuhan, aku harus di mana. Siapapun kita harus begitu kok. Sama aja. Nah di medsos pun bagus juga ya. Instagram justru bisa lebih nge-reach, lebih ngejangkau orang lebih banyak. Bisa juga. Siapa tahu dia juga udah banyak yang terberkati dari apa yang udah dia lakuin kan. Nah makanya follow akun TheWarrior.project. Enggak bagus ya. Padahal agak gesok dia soalnya. Agak syok. Padahal tadi maksudnya Stephen Erastus. Oh iya. Dan @Stephen Erastus. Yoi. Yang gue sih gak harus di follow gak apa-apa. Yang penting Warrior Project-nya aja. Yoi kan. Dibalik aja terus. Lama-lama follow kita aja. Oke Andre. Ya udah, kayaknya cukup ya Boy ya. Cukup untuk episode 25 ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi di episode 26. Sampai ketemu semuanya.